تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita kembali ke tempat yang mulia dan duduk di dalam majelis yang mulia, majelis Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat berapa sekarang? Ayat berapa, Pak? Ayat 21. Kita baca sampai 22 ya. Pas ujung pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ويقتلون
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين. Baik, kan kemarin kita mempelajari ayat 18 dan sampai ayat 20 ya. Ayat 18 Bapak Ibu bicara tentang persaksian yang paling tinggi atau yang paling agung, yaitu la ilaha illallah. Persaksian atau pernyataan yang paling agung itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah ya. Sehingga di dalam ayat 18 ini Allah bersaksi atas dirinya sendiri ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu juga Allah menyebutkan para malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan orang-orang yang berilmu juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Penyebutan orang-orang yang berilmu dalam ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, karena Allah menyebutkan mereka setelah malaikat. Allah sejajarkan orang yang berilmu itu dengan para malaikat. Subhanallah ya. Kemudian di ujung ayat 18 Allah kembali menyatakan la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi satu ayat ini terkandung dua kalimat tauhid, la ilaha illahu, sama yang ujung la ilaha illahu al-azizul hakim ya. Kemudian karena Allah itu satu, Tuhan itu hanya satu yaitu Allah, maka agama yang benar di sisi Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Ayat 19, innad dina indallahil Islam ya, itu nggak bisa ditawar-tawar. Jangan percaya dengan pernyataan bahwa semua agama benar. Itu tidak betul Bapak Ibu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu tidaklah berbeda pendapat atau berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka ya. Jadi setelah datang ilmu yang dimaksud adalah agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka ahlul kitab itu terpecah menjadi tiga. Ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan perpecahan itu Bapak Ibu? Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Jadi kedengkian ini dapat membuat perpecahan di antara kaum muslimin ya. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan kita semua untuk sering-sering membaca doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami ini dengki kepada orang-orang beriman. Walaupun ada perbedaan itu biasa
Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik Mekah untuk masuk Islam. Ya kan? Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Apabila mereka mengajak engkau berdebat wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, aku menundukkan wajahku kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang mengikuti aku, ya. Kemudian sampaikanlah kepada mereka, aslamtum. Apa kemarin artinya? Aslamtum, maukah kalian masuk Islam? Ya, jadi kalau ketemu sama orang kafir, baik kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik, kita dianjurkan untuk mengajak mereka masuk Islam. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka itu Islam, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan apabila mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan saja, ya. Kemudian ayat 21, Bapak Ibu. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang ingkar, ya. Sudah diajak untuk masuk Islam tapi mereka mengingkari ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim, ya. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan orang-orang yang membunuh para nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan orang-orang yang membunuh manusia atau orang-orang yang mengajak, memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan atau berbuat keadilan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad, bi'adzabin alim, bahwa mereka, apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, bahwa mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Ini kabar baik apa kabar buruk ini? Hah? Kenapa Allah mengatakan fabashshirhum? Fabashshirhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang ingkar-ingkar sama yang membunuh nabi dan membunuh penyeru kebenaran itu, bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Biasanya kabar gembira ini ya kebaikan setelahnya. Tetapi di dalam ayat ini Allah menyampaikan kabar gembira, namun kegembiraan itu berupa bi'adzabin alim, azab yang pedih, ya. Ini kata ulama bahwa mereka itu memang pada awalnya diistidrajkan sama Allah, dibuat senang dulu, tapi nanti ujungnya azab. Ibaratnya dibiarkan naik dulu ke gunung, Bapak Ibu, setelah di puncak lalu dijatuhkan sama Allah. Nah, itu gambaran dari fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang dihapus amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Dalam ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Dan ini dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa dosa besar yang Allah sebutkan dalam satu ayat ini? Pertama, yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, kufur. Allah sebut dengan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu artinya senantiasa. Bahwa orang yang ingkar kepada ayat Allah ini senantiasa ada, Bapak Ibu. Bukan hanya di zaman Nabi, sekarang pun bahkan sampai kiamat ada orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah SWT. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, ayat-ayat Allah yang dimaksud dalam ayat ini 2. Pertama Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengingkari 2 perkara ini. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi, mengingkari Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat lain
Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, kemudian mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat. Kata orang Nasrani, kami hanya beriman kepada kitab Injil. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, Bapak Ibu. Berarti mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah iman mereka sah dengan mengatakan beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Musa, beriman kepada Isa? Tidak sah iman mereka, ya kan? Karena mendustakan satu kitab dianggap mendustakan semua kitab. Mendustakan satu rasul maka dianggap mendustakan semua rasul. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi." Demi zat yang mana jiwa Muhammad berada di tangannya atau di dalam kekuasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seseorang itu mendengar dariku, ya, di antara umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh aku, kata Nabi SAW, maka dia termasuk ahli neraka. Walaupun dia taat beragama Yahudi, taat beragama Nasrani. Kalau dia tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kana min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Jadi orang kafir itu ada dua, ada kafir musyrik, ada kafir ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu berarti Yahudi dan Nasrani. Jadi iman mereka dianggap tidak sah. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian kufur, Bapak Ibu, ini termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa besar. Dosa besar itu apa saja? Contohnya kufur, syirik itu saudaranya kufur. Apalagi zina, apalagi dosa besar itu? Membunuh, mencuri, minum khamar, apalagi makan harta anak yatim, kemudian apa? Riba dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu di antara dosa besar itu yang paling besar adalah kufur atau syirik. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena kufur ini pelakunya sama sekali tidak bisa mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan dosa besar yang lainnya, selama dia tidak kufur kepada Allah, dia masih ada kemungkinan ihtimal mendapatkan ampunan Allah. Ya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Gampang, ya. Kalau panjenengan membaca ayat atau membaca hadis Nabi tentang dosa, lalu dalam hadis atau ayat itu diancam pelakunya dengan laknat, dengan azab, dengan murka, ya kan? Atau diancam pelakunya dengan hukuman di dunia seperti had, seperti kisos, ya kan? Berarti dosa itu masuk dalam kategori dosa besar, ya kan? Kalau pelakunya itu tidak diancam apa-apa, dosa tapi tidak diancam apa-apa dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu, berarti dosa itu termasuk dosa kecil. Apa contohnya dosa kecil itu? Kalau menggibah orang itu termasuk dosa besar, karena Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, orang yang menggibah saudaranya sama seperti memakan daging saudaranya atau bangkai saudaranya sendiri. Jemaah rahimakumullah. Berarti ini termasuk dosa besar yang tidak ada ancamannya. Apa? Melihat hal yang haram. Nah, itu dosa kecil, Bapak Ibu. Misalnya melihat melihat perempuan yang bukan mahram kita lihat, kita perhatikan dia
sehingga timbul syahwat, ini namanya dosa kecil. Nah, karena tidak ada ancaman secara khusus dari Nabi maupun dari Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, dosa kecil itu otomatis terhapus dengan amal soleh kita, dengan wudu kita, dengan istighfar kita, dengan segala macam kebaikan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Adapun dosa besar tidak bisa diampuni atau terhapus kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa besar itu banyak sekali Bapak Ibu. Pokoknya selain dosa kecil berarti dosa besar. Ya, riba itu kan ancamannya keras. Dosa besar. Apalagi makan harta anak yatim, itu ibarat makan api, memasukkan api ke dalam perutnya, kata Allah. Itu dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar apa? Mencuri, berzina, minum khamr, ya, lari dari peperangan dan seterusnya. Ya. Ketika dia melakukan dosa besar tapi dia tidak ingkar, maka masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau dia ingkar, maka secara qat'i, secara pasti dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Ini dosa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan mereka membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Enggak tanggung-tanggung Bani Israel itu ya. Ya kan? Yang dibunuh oleh mereka bukan orang biasa, Bapak Ibu. Para nabi dan para rasul yang dibunuh oleh mereka, jamaah rahimakumullah. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah bertanya ke Rasulullah, "Ayyun nas asyaddu adzaban yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling berat azabnya pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, "Rajulun qatala nabiyyan au man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar." Seseorang yang membunuh nabi atau membunuh orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Nabi membaca ayat ini, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, sampai ujung ayat. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Aba Ubaidah, qatalat banu Israil 43 nabiyan. Wahai Abu Ubaidah, Bani Israel itu telah membunuh 43 nabi. Ya, di antaranya nabi siapa yang dibunuh oleh Bani Israel? Nabi Zakaria. Nabi siapa lagi? Nabi Yahya. Termasuk juga yang dibunuh oleh Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tidak berhasil membunuhnya karena Nabi Isa diangkat. Adapun yang disalib oleh mereka itu orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di total kata Nabi ada 43 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel di satu hari yang sama. Min awwalin nahar, di awal hari, berarti pagi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada 70 orang laki, ada 170 orang laki-laki dari Bani Israel, Bapak Ibu, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian jemaah rahimakumullah, 170 orang ini dibunuh semuanya oleh Bani Israel. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan mereka itulah yang disebut oleh Allah dengan ayat ini. Ayat surah Ali Imran ayat 21. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini adalah Bani Israel pada masa lalu, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa, dan di masa-masa terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari' di sini? Wa yaqtuluna, dan mereka senantiasa membunuh. Ya. Kalau fi'il mudhari' itu kan berarti bermakna apa? Terus berlanjut. Ya. Sedangkan peristiwa ini sudah berlalu di masa dahulu, jamaah rahimakumullah. Ada dua kata Imam Fakhruddin Ar-Razi alasannya. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari'? Yang pertama,
karena mereka meridai alias tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh kakek moyang mereka, yaitu membunuh para nabi. Jadi mereka tidak mengingkari Yahudi maupun Nasrani di masa Nabi SAW. Maka sikap mereka itu dianggap sama seperti kakek moyang mereka. Mereka dianggap membunuh para nabi dan para rasul, walaupun mereka tidak membunuh secara langsung. Ini pelajarannya adalah bahwa siapa yang tidak mengingkari suatu keburukan, maka dia dianggap seperti orang yang melakukan keburukan tersebut walaupun dia tidak ikut melakukan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Makanya dalam mencegah kemungkaran itu kan ada 3 cara. Dengan tangan, dengan lisan, yang terakhir dengan hati, mengingkari. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, kita nanti bahas lebih dalam lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar, Bapak Ibu. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah SWT menggunakan fi'il mudhari'? Bukankah ini sudah berlalu pada masa dahulu? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena mereka ahlul kitab di zaman Nabi ini juga punya keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT. Dan banyak kisah-kisah Bapak Ibu bahwa orang Yahudi ini melakukan percobaan membunuh Nabi SAW. Di antaranya adalah ketika Nabi diundang oleh salah seorang di antara mereka untuk makan, ya, yang mengundangi namanya Zainab. Dia tanya kepada sahabat Nabi, apa kesukaan makanan Nabi yang paling disukai? Kata para sahabat, paha kambing. Jadi bagian paha itu paling Nabi suka, Bapak Ibu. Akhirnya Nabi diundang untuk makan di rumahnya, tapi paha kambing itu telah disuntikkan racun. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi makan, ketika Nabi sedang memakan belum sampai menelan, Bapak Ibu, ya, maka malaikat Jibril datang bahwa makanan itu dicampuri racun. Kemudian Nabi SAW memuntahkannya. Tapi sedikit racun itu masuk ke dalam tubuh Nabi, dan Nabi SAW merasakan sakit sekitar 10 tahun kemudian. Nabi sakit menjelang wafat, dan Nabi mengatakan ini adalah pengaruh racun yang pernah disuguhkan oleh wanita Yahudi, kata Nabi. Ini percobaan yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian sahabat Nabi SAW yang makan bersama Nabi, mereka semuanya meninggal dunia, wafat. Jamaah rahimakumullah. Adapun Nabi masih dijaga oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi SAW, yaitu ketika Nabi dan beberapa sahabatnya berkunjung ke Yahudi Bani Nadir, yang mana Nabi SAW berkunjung ke sana untuk meminta diat. Ya, yang mana Yahudi Bani Nadir ini membunuh seorang Muslim, maka Nabi meminta diat 100 ekor unta, Bapak Ibu. Ketika Nabi SAW saat itu ditemani oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib, duduk di sebuah dinding, bersandar di sebuah dinding, jemaah rahimakumullah. Kemudian adalah seorang Yahudi, ada sekelompok orang di antara mereka yang berkata, siapakah di antara kalian yang mau menjatuhkan batu besar kepada kepala Muhammad sehingga kepalanya pecah? Kemudian ada seorang di antara mereka yang bernama Amr bin Jahash mengatakan, saya bersedia menjatuhkan batu besar kepada kepala Muhammad. Kemudian Salam bin Mishkam, Bapak Ibu, mengingatkan mereka. Kata Salam, jangan kau lakukan itu, karena Muhammad itu pasti dikasih tahu oleh Tuhannya, oleh Allah. Kalau kalian tetap melakukannya, Muhammad akan diberitahu oleh Allah bahwa kalian telah berencana untuk membunuhnya. Kemudian sudah berencana, sudah siap-siap untuk menjatuhkan batu, tahu-tahu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW tanpa bicara satu kata pun, beliau langsung meninggalkan tempat itu, Bapak Ibu. Sampai ke Madinah, Nabi SAW baru bercerita kepada para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi sikap ahlul kitab pada masa Nabi ini sama seperti kakek moyang mereka pada masa dahulu. Sehingga ketika Allah menggambarkan pembunuhan terhadap para nabi yang dilakukan oleh mereka ini, Allah menggunakan fi'il mudhari', wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Ini dosa
yang kedua. Dosa yang ketiga yang dilakukan oleh ahlul kitab yaitu wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan atau kebenaran. Ya. Jadi mereka tidak hanya membunuh para nabi dan para rasul, Bapak Ibu. Orang-orang ahlul kitab itu juga membunuh para penyeru kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il apa? Fi'il mudhari' juga. Padahal ini kejadiannya masa silam, Bapak Ibu. Ya. Kenapa mereka digambarkan dengan fi'il mudhari'? Karena orang-orang Yahudi pada masa Nabi, mereka juga punya keinginan untuk membunuh kaum muslimin, tetapi selalu gagal. Jamaah rahimakumullah. Ya. Yang kedua, Allah menggunakan fi'il mudhari' bahwa pembunuhan terhadap para penyeru kebenaran itu ada sampai sekarang. Ada enggak orang yang dibunuh karena dia menyeru kepada keadilan atau kebenaran? Ada, Bapak Ibu. Zaman sekarang ada. Kita ingat kasus KM50. Bagaimana 5 atau 6 orang dibantai, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Dan banyak orang-orang hilang, Bapak Ibu, karena menyeru kepada kejujuran, kebenaran. Ya kan? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ada media sosial nih. Sehingga pergerakan mereka terus bisa dipantau melalui media sosial, Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang membunuh para penegak kebenaran itu ada sampai sekarang. Di zaman Nabi SAW, Bapak Ibu, pernah terjadi tragedi yang membuat Nabi itu melaksanakan kunut nazilah. Ada 2 tragedi besar di zaman Nabi, di mana para sahabat yang diutus oleh Nabi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan agama Islam, ternyata mereka dikhianati dan dibunuh. Lalu membuat Nabi melaksanakan kunut nazilah. Tragedi yang pertama namanya tragedi Ar-Raji. Tragedi yang kedua namanya tragedi Bi'ir Ma'unah. Pernah dengar nggak ini? Hah? Belum ya? Belum. Kalau pernah saya nggak sampaikan. Belum, guys. Tragedi Ar-Raji, Bapak Ibu. Waktu itu ada suku Bani Udhal, ya, datang kepada Nabi SAW. Dia berpura-pura Islam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, bisakah engkau mengutus beberapa sahabatmu untuk mengajarkan Islam kepada kaum kami? Rasulullah senang, ya kan? Berarti ada satu kaum yang jauh dari Madinah, tapi mereka ingin masuk Islam, Bapak Ibu. Maka diutuslah, jamaah rahimakumullah, sekitar 10 sahabat yang waktu itu dipimpin oleh Asim bin Sabit, Bapak Ibu. Ketika 10 sahabat ini sampai di Ar-Raji, tiba-tiba suku Bani Udhal ini telah bekerja sama dengan suku lain, jamaah rahimakumullah, untuk membunuh 10 sahabat Nabi ini. Maka kemudian 10 sahabat Nabi ini diikuti oleh para 100 orang pemanah. Ketika Asim bin Sabit menyadari bahwa beliau dan para sahabatnya telah diikuti, dikepung oleh 100 pemanah, maka Asim bin Sabit mengajak para sahabatnya untuk naik ke atas bukit. Mereka menawarkan perdamaian, tapi Asim bin Sabit tidak mau, karena Asim bin Sabit tahu mereka akan berkhianat. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya Asim bin Sabit pun dipanah oleh mereka, dan pada akhirnya para sahabat Nabi itu pun wafat, Bapak Ibu, dalam keadaan syahid. Jemaah rahimakumullah. Ada di antara mereka yang kemudian disandra, ya, kalau tidak salah 2 orang yang disandra, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu dijual, dibunuh oleh orang yang membelinya. Jemaah rahimakumullah, ya. Itu tragedi yang pertama. Tak lama setelah itu, Bapak Ibu, terjadi tragedi lagi yang lebih dahsyat, yaitu tragedi Bi'ir Ma'unah, ya. Motifnya hampir sama, di mana Nabi SAW, jemaah rahimakumullah, ya, mengirim 70 sahabatnya
untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Najd atas permintaan mereka ya. Kemudian ketika 70 sahabat ini sampai kepada Bi'ir Ma'unah itu artinya sumur Ma'unah. Sampai di suatu kampung namanya Bi'ir Ma'unah, Bapak Ibu. Ternyata sahabat Nabi SAW ini yang bernama Haram bin Milhan, ya kan, ketika mengantarkan surat Rasulullah SAW kepada pemimpin Najd yang bernama Amir bin Tufail. Amir bin Tufail tidak menghiraukan surat itu, justru dia menyuruh seseorang untuk menikam sahabat Nabi yang bernama Haram bin Milhan ini. Ditikam dari belakang, akhirnya meninggal, mati syahid. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Amr bin Tufail memprovokasi orang-orang untuk menyerang 70 sahabat Nabi. Akhirnya 70 sahabat Nabi itu pun diserang oleh orang-orang dan mati syahid semuanya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kecuali ada satu sahabat yang saat itu hanya ditawan lalu dilepaskan karena masih ada ikatan nasab dengan orang Najd, ya. Lalu sahabat ini bergegas menuju Madinah dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu. Dan itulah peristiwa yang sangat membuat Rasulullah sedih. Kata sahabat Anas bin Malik, ya, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qattu ashadda minhu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sangat sedih melebihi sedihnya beliau ketika sahabat-sahabatnya dikhianati dan dibunuh oleh orang-orang tersebut. Ya. Karena Rasulullah sangat mangkal kepada mereka ini, ya, kepada suku Bani Udal dan juga kepada orang-orang Najd. Maka Rasulullah SAW kemudian setiap sholat subuh di rakaat terakhir saat bangun dari ruku, Bapak Ibu, i'tidal di rakaat terakhir, beliau melakukan kunut nazilah. Itu awal mula kunut nazilah. Jemaah rahimakumullah. Beliau mendoakan keburukan atas suku Udal, mendoakan keburukan kepada semua suku yang terlibat dalam pembunuhan itu. Jemaah rahimakumullah. Selama kurang lebih 1 bulan Nabi kunut nazilah. Tapi setelah 1 bulan Allah menegur Nabi Muhammad. Ditegur sama Allah. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, bukan urusanmu. Mereka itu bertaubat atas perbuatan mereka ataukah aku mengazab mereka karena perbuatan mereka. Itu bukan urusanmu. Nabi tahu bahwa Allah menegur beliau, ya kan, atas doa keburukan untuk mereka itu. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu, merubah kunut nazilahnya menjadi kunut biasa, menjadi doa kebaikan. Maka waktu itu Nabi berdoa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang kau berikan petunjuk. Selamatkan aku bersama orang-orang yang kau selamatkan. Sampai ujung. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau menurut hadis ini, Bapak Ibu, kunut nazilah itu dilakukan oleh Nabi hanya 1 bulan. Kemudian kunut yang biasa, kalau nazilah itu kan doa keburukan tadi kan, ya. Nah, kemudian diganti oleh Nabi dengan doa kebaikan, ya. Itu juga dilakukan dalam waktu 1 bulan untuk mengimbangi. 1 bulan kunut nazilah, 1 bulan kunut biasa. Setelah itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam hal ini ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu, mengenai hukum daripada kunut nazilah itu dan juga hukum daripada kunut subuh. Ya kan? Ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah karena Nabi setelah itu tidak meninggalkan sampai beliau wafat. Ada yang mengatakan, oh itu tidak sunnah, udah dihapus kunut subuh itu karena Nabi hanya melakukannya 1 bulan saja, setelah itu Nabi tinggalkan. Begitu juga kunut nazilah. Kunut nazilah itu tidak sunnah kata pendapat yang kedua, karena Nabi hanya melakukannya satu bulan, setelah itu Nabi tinggalkan. Nah, ini tentu masuk dalam kategori ikhtilaf, ya. Ikhtilaf. Kalau dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu, kunut nazilah sama kunut subuh itu mansukh, dihapus. Ya, mansukh, dihapus.
Karena Nabi setelah itu tidak melaksanakannya. Jemaah rahimakumullah. Tapi dalam pendapat mazhab Syafi'i, beliau mengatakan kunut subuh itu tidak dimansuh, ada dan sunnah. Jadi ini perbedaan pendapat. Jemaah rahimakumullah. Monggo kalau panjenengan mau kunut subuh, tafadhal. Tidak kunut subuh, buatan nopo-nopo. Jangan sampai geger gara-gara kunut subuh, ya. Baik. Kalau saya Bapak Ibu menyesuaikan masjidnya. Masjidnya minta kunut subuh, saya kunut subuh. Masjidnya minta jangan kunut subuh ya Ustaz, saya tidak kunut subuh. Jemaah rahimakumullah. Tapi saya heran itu satu masjid tidak kunut subuh, cuman bismillahnya banter. Ini kan gak sinkron ini. Saya pernah ngisi kultum di suatu masjid ya. Ya. Itu imamnya bismillahirrahmanirrahim. Banter bismillahnya. Tapi setelah bangun dari ruku rakaat terakhir i'tidal, itu enggak kunut. Jemaah rahimakumullah. Ini enggak nyambung ini. Ini mazhab siapa ini? Bismillahnya mazhab Syafi'i, tapi di akhir tidak pakai mazhab Syafi'i. Harusnya dia kalau tidak kunut bismillahnya sir atau sama sekali tidak ada. Jemaah rahimakumullah. Itu mazhab campuran Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, ini kisah bahwa para penyuruh kebenaran itu ada potensi dicelakai bahkan dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka. Jemaah rahimakumullah. Bukan hanya pada masa dahulu di Bani Israel, di masa Nabi pun sudah ada. Bahkan di masa sekarang pun masih ada Bapak Ibu. Orang yang menyeru kepada kebenaran, keadilan, menegakkan yang benar, menyampaikan keadilan, justru mereka dimusuhi bahkan direncanakan untuk dibunuh. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka Muhammad bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Ini menunjukkan bahwa pada masa dahulu kewajiban dakwah itu tidak hanya bagi nabi dan rasul, tapi semua orang-orang yang berilmu mereka diwajibkan untuk berdakwah. Bahkan Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk berdakwah. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu tidak hanya kewajiban nabi dan rasul. Semua wajib berdakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, kalau pemimpin itu dakwahnya dengan cara apa? Biyadih, menggunakan tangan. Itu dakwahnya pemimpin. Jadi kita nggak boleh menutup tempat kemaksiatan kalau kita bukan pemimpin. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, itu tugasnya pemimpin. Kalau mereka tidak bergerak, itu dosa bagi mereka, bukan dosa bagi kita. Kemudian dakwahnya para ulama itu fabilisanih, dengan lisan. Itu kan ada 3 kan? Dengan tangan, apalagi lisan, sama dengan hati. Yang dengan tangan itu kewajibannya para pemimpin, para pemerintah. Ya. Pak RT, Pak RW, Pak camat, Pak lurah, wali kota dan seterusnya sampai presiden, itu dakwahnya biyadih, dengan tanda tangan. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan ustadz, kiai, ulama, orang-orang berilmu itu fabilisanih, dengan lisan. Adapun yang bukan umara, bukan ulama, maka dakwahnya dengan apa? Fabiqalbih, dengan hati, mengingkari perbuatan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Intinya kita ini wajib berdakwah sesuai kemampuan kita masing-masing. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka Muhammad bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ya, namanya kabar gembira itu biasanya kebaikan, tetapi di sini keburukan, untuk menunjukkan bahwa mereka diistidrajkan, dibiarin sama Allah dulu, dibiarin hidup, dibiarin nyaman, dibiarin menikmati keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan. Tapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan,
Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang amalnya terhapus di dunia dan di akhirat, ya. Sebaik-baiknya orang kafir amalnya terhapus di dunia dan di akhirat. Sebaik-baiknya orang itu kalau dia membunuh nabi dan membunuh para penyeru kebaikan, Bapak Ibu, maka amalnya telah terhapus di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka kelak di akhirat ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang beriman, ya. Orang beriman itu ketika diazab di akhirat ada penolong. Siapa penolongnya? Amal soleh dia yang pernah dia lakukan, atau kawan dia, ya kan? Atau Nabi SAW, Nabi Muhammad. Adapun orang kafir, Bapak Ibu, tidak ada penolong bagi mereka, karena syafaat itu tidak berlaku bagi orang kafir. Allah mengatakan di surah Al-Mudaththir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka syafaat orang yang memberikan syafaat itu tidak bermanfaat atau tidak berguna bagi orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan, pertanyaannya umum. Silakan, Ustadz Heru. Iya. Mana? Dosa besar itu contohnya yang sering dilakukan riba, menggibah orang, ya, durhaka kepada orang tua, riba lah terutama yang sering dilakukan oleh orang sekarang, ya. Memang kata Nabi akan datang suatu masa di mana manusia itu tidak bisa lepas dari riba. Kalaupun dia tidak terkena riba, dia terkena asapnya, ya. Jemaah rahimakumullah. Baik, harus bertaubat dengan taubatan nasuha, ya. Walaupun masalah bank konvensional ini, Bapak Ibu, ya kan, itu banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda kan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, ya. Tapi kalau kita kembalikan ke kaidah asal, namanya meminjam terus ada bunganya, itu berarti kan riba. Jemaah rahimakumullah. Nah, yang dosa dalam hal ini siapa? Itu dilihat dulu. Kalau yang meminjam ini bukan untuk kebutuhan pokok, ya kan. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang meminjamkan, masih ada cara lain untuk bisa mengembangkan usahanya tanpa minjam ke bank misalnya, maka yang bersangkutan ini dosa. Jadi yang lembaga dosa, yang meminjam juga dosa. Nah, kalau dia yang meminjam kebutuhan untuk kebutuhan pokok dan tidak ada tempat lain untuk meminjam kecuali hanya di situ saja, ya kan, terpaksa, maka dalam hal ini yang dosa adalah yang memberikan pinjaman. Orang susah tapi semakin dipersusah, Bapak Ibu, ya. Baik. Ada juga yang mengatakan, oh kalau bank negara nggak apa-apa, yang nggak boleh itu bank swasta. Bank negara itu BNI, BRI, sama Mandiri, BTN sama juga bank negara. Tapi kan investornya itu kan orang swasta, Bapak Ibu, ya. Baik, lebih amannya tidak pinjam ke bank, aman. Oh nanti nggak bisa berkembang, bisa.
Ya, bisa, jemaah rahimakumullah. Nggak bisa beli rumah Ustadz kalau nggak pinjam ke bank. Kata siapa? Saya bisa beli rumah Bapak Ibu nggak pinjam ke bank. Tahun 2017 saya pernah dibawa oleh seorang jamaah ikut ngaji dengan saya ke ke Pandan Landung. Ustadz silakan pilih rumah yang mana Ustadz mau. Saya bayar DP-nya, Ustadz nyicil ke bank sendiri. Aduh, saya sudah capek-capek ke sana kan sama istri waktu itu. Terus saya bilang, maaf Pak, bukan saya ingin mengecewakan Bapak, tidak. Tapi saya punya komitmen untuk tidak berurusan dengan bank dalam hal pinjam meminjam ini. Saya nggak mau dibawa gitu. Ini pesan orang tua saya gitu. Tahun 2017 Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau, saya sudah punya rumah dari tahun 2017. Jemaah rahimakumullah. Nah, sabar menunggu. Alhamdulillah punya rumah tanpa pinjam ke bank. Walaupun pinjam ke bank yang lain ya. Bank siapa? Bukan bank ini ya. Tapi bank manusia. Bukan bank lembaga Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Kita bisa punya rumah tanpa pinjam ke bank. Bisa. Bisa jemaah rahimakumullah. Yakin kepada Allah, yakin. Ya, yang penting yakin. Gak usah percaya kepada statement gak mungkin punya rumah kalau gak pinjam ke bank. Itu statementnya orang yang tidak sabar menunggu. Baik, ya. Allah taala alam. Ada lagi? Ya, baik. Mengenai hukumnya tadi ulama beda pendapat kan ya. Berarti kita ambil pendapat yang mengatakan tetap disunahkan qunut nazilah kalau ada suasana yang menyulitkan kaum muslimin atau ada wabah dan sebagainya. Baik. Nah, mengenai kapan qunut nazilah itu dilaksanakan, ini ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, qunut nazilah itu setiap waktu. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, qunut nazilah itu hanya berlaku di waktu subuh saja. Ini perbedaan. Jadi kalau misalnya masjid sini mau qunut nazilah setiap waktu, boten napa-napa, karena memang ada ulama yang berpendapat demikian. Ya. Jadi misalnya setiap sholat di rakaat terakhir, i'tidal rakaat terakhir, ya selalu qunut nazilah, boten napa-napa. Ya. Ini perbedaan pendapat. Ya. Apakah ada batasan waktu qunut nazilah itu? Tidak ada. Selama yang ditakutkan itu masih terjadi, maka yang bersangkutan sunnah untuk qunut nazilah. Bukan hanya 1 bulan 2 bulan, tidak. Walaupun Nabi melaksanakannya berapa bulan tadi? 1 bulan kan. Kemudian ditinggalkan oleh beliau. Ya kan? Karena Allah menegur. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.